Tadi Allah memerintahkan bermohon dengan dua senjata, yaitu sabar dan sholat. Itu kata ganti orang ketiga tunggal. Senjatanya dua, tetapi kok wa innaha, kenapa tidak wa innahuma? Wow, kan ini renungan buat kita. Nah, ditelisiklah oleh para ahli tafsir. Kenapa wa innaha, padahal senjatanya dua, bahwa sabar dan sholat itu satu paket, two in one. Dalam sholat butuh sabar, dalam sabar pasti orang sholat. Jadi nggak ada orang sabar nggak sholat. Tidak disebut sholatnya bagus kalau di dalamnya tidak ada sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tanpa melihat berapa banyak dan berapa menggunungnya dosa-dosa yang kita perbuat, terus Allah sabar. Allah terus tanpa henti mencurahkan aneka rahmatnya kepada kita. Semoga kian hari kita menjadi hamba Allah yang semakin tahu diri, bahwa tanpa diminta pun ternyata Allah tanpa henti rahmah ini Allah curahkan. Pagi ini satu kenikmatan yang amat sangat besar. Allah pertemukan kita dengan bulan yang agung, bulan yang suci, bulan yang mulia. Kita mengawali ibadah puasa 1446 Hijrah ini. Semoga start kita sejak tadi malam kita sholat tarawih berjamaah, kita bermunajat, semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus semoga kita dimampukan dan berikhtiar untuk mampu istiqamah, bukan hanya sekedar ibadah puasanya, tapi istiqamah dalam ibadah tarawihnya. Karena itu paket 2 in 1. Jadi tarawih kan gak ada di bulan yang lain kecuali di bulan suci Ramadan. Jadi jangan lagi kita berkata bahwa tarawihlah sunnah, lebih enakan nongkrong lah gitu. Janganlah ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menggaransi lewat sebuah hadisnya, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban
kharaja min dzunubihi kayaumi wiladashu ummuhu. Agak panjang hadis ini. Jadi bulan Ramadan, bulan yang Allah wajibkan kepada kita. Kemarin kita sudah merenung tuh ada kata-kata ba, agak berbeda dengan makna wajaba, aujaba. Di hadis, di Quran kalau ketemu kata ba, itu kalau kita tahu substansinya, sesungguhnya bukan Allah yang mewajibkan kita, tetapi diri kita sendiri yang mewajibkan melakukan sesuatu itu, karena ada sesuatu yang amat sangat dalam di balik makna kata ba itu. Nah kebetulan puasa juga kalimatnya kutiba kan, jadi bukan wujibah. Jadi kita merasa wajib sendiri menunaikan ibadah puasa itu. Makanya kalimatnya dimajhulkan, divasivoiskan, disimpan siapa yang memerintahnya. Kesannya agar kita memang mewajibkan diri sendiri untuk menunaikan puasa. Nah paketnya lewat hadis tadi, bahwa bukan hanya puasa, wasanantu lakum qiyamahu, dan aku sunnahkan pada kita semua, pada kamu sekalian, qiyamahu, mendirikan qiyamul lail yang bernama sholat tarawih. Kita seringkali tidak fair. Dari zaman dulu, dari zaman Ki Benen sampai Ki Benin, selalu ingin berdebat di jumlah rokaat. Dan jumlah rokaatnya yang diperdebatkan hanya 8 sama 20. Kenapa enggak yang 38 gitu loh? Kenapa enggak yang 100? Kenapa selalu ributnya hanya 8 dan 20? Itulah kadang-kadang karena egonya kita selalu. Padahal kan ibadah mendingan pakai takarannya yang tinggi. Debatlah misalnya, kenapa sih taraweh 38? Kenapa 40? Kenapa bisa juga 100? Nah itu kan bisa oleh kita. Dan mudah-mudahan sekali lagi, sudahlah kita benahi hati kita untuk berdebat hal-hal yang sifatnya tidak masuk wilayah substansi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi paket itu, jaminan Nabi adalah kharaja min dzunubihi. Allah keluarkan dari dosa-dosa kita, dan kita tidak ada satupun nih yang tidak memiliki dosa. Nggak tanggung-tanggung, bukan setengah, bukan sepertiga, bukan seperempat dosa kita didiletnya oleh Allah. Tapi kayaumi wiladashu ummuhu, bagaikan bayi yang baru terlahir. Jadi nanti kalau kita benar dan baik puasanya, seperti bayi. Bayi kayak apa sih gitu bayi? Satu aja. Bayi itu anak siapapun, bapaknya siapapun, dan emaknya siapapun, kalau bayi itu senyum, kira-kira mengundang tenang nggak pada kita yang melihatnya? Bayi itu senyumnya imut-imut apa amit-amit? Imut? Imut, sampai kita bilang lucu ya, cantik ya, ganteng ya. Sudah takarannya itu aja buat kita. Nanti selepas Ramadan, kalau senyum kita imut-imut, itu insya Allah pertanda berhasil. Tapi kalau semakin amit-amit, na'udzubillahi min dzalik, itu patokannya udah gitu aja. Karena kayaumi wiladashu ummuhu, bagaikan bayi yang baru terlahir dari ibunya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini tetap tema kita tidak lepas dari nilai-nilai akhlak. Dan kemarin 1 bulan yang lalu kita ngebahas apa Pak? Sabar ya. Coba, karena kita pertemuannya sebulan sekali ya. Mestinya kan ngaji itu tiap hari gitu ngaji. Ini bisa jadi karena sebulan sekali, tapi ada alhamdulillah kan bisa di save lewat YouTube gitu, sehingga kita bisa mereview kapan saja. Nah, sabar itu kemarin berapa kata yang menghimpunnya? 3 kan? Nah, sod, ba, dan ro. Dari 3 kata itu muncul 3 makna.
Yang pertama apa kemarin? Lupakan ya. Pertama dari kata sodba dan ro, yang di dalam Al-Quran kata sabar itu dan berbagai macam bentuknya itu setidaknya 104 kali Allah ulang. Tapi tidak ada yang berani mengatakan persis. Maka ada yang jalan tengahnya bahasanya lebih dari 100-an. Nah, berapapun jumlahnya dalam Quran, huruf sabar itu, kata sabar itu terdiri pada 3 huruf, sod, ba, dan ro. Karena kita susah nyebutnya sobar, kita nyebutnya sabar gitu. Jadi seolah dari sin, padahal bukan dari sod. Salah satu makna yang muncul dari 3 itu adalah menahan. Kan kemarin begitu ya? Menahan. Nah, kalau kita pakai analogi, kalau kita menahan, kenapa kita tahan? Kenapa coba? Menahan amarah supaya apa? Supaya tidak marah, supaya tidak keluar amarahnya kan. Jadi menahan sesuatu yang bisa mengakibatkan keburukan. Maka dari kata menahan ini, kata para ahli tafsir, nanti muncul satu kata yang namanya konsisten. Jadi orang menahan supaya tidak jebol tanggulnya, ditahan, dan penahanannya ini bukan kadang-kadang, tapi konsisten. Tujuannya supaya apa? Supaya 3 perkara yang menemani kita selalu konsisten. Apa itu? Ucap kita. Jadi ucapan kita konsisten. Kalau hari ini ngomong A, ya kita pertanggungjawabkan sampai kapanpun A. Dan memang nanti dicatat itu oleh malaikat, omongan-omongan kita itu. Bukan hanya ucap, tetapi juga perilaku kita, tingkah kita, dan akhlak kita. Jadi orang yang sabar adalah pasti orang yang konsisten dalam ucap, sikap, dan tindakan. Nah, kalau konsisten berarti ada ujungnya enggak tuh? Sabar. Ya enggak ada ujungnya dengan kematian. Maka pernah kan kemarin saya sampaikan bahwa ketika ada orang mengatakan sabar ada batasnya, ya sudah pasti secara psikologi orang ini berarti adalah orang yang inkonsisten. Pernah kan kita dengar itu. Makanya hari ini saya meluncurkan A, ditunggu-tunggu sampai beberapa tahun kemudian yang ngomong diluncurkannya nggak ada. Nggak ada. Omon-omon doang. Ini kalau order sekarang udah harus inden 4-5 tahun untuk mendapatkan barang ini. Omon-omon doang sampai sekarang nggak ada. Nah, itu jangan sampai ada dalam diri kita, karena segala ucap, sikap, dan tindakan kita besok nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi makanya akhlak sabar ini sungguh paling mendasar buat kita. Maka jangan bosan kita belajar sabar, Pak ya. Jangan bosan. Itu satu kemarin kan. Yang kedua apa? Selain menahan, artinya adalah ketinggian sesuatu. Ketinggian sesuatu. Jadi makna sodba dan ro maknanya ketinggian sesuatu. Maka kemarin sampaikan kan, kita diperintahkan sabar minimal dalam 3 perkara. Pertama dalam musibah, dalam taat, dan dalam menghindarkan diri dari maksiat. Dan ketika kita sabar dalam 3 komponen besar ini, Allah sedang meninggikan derajat kita. Bahkan dalam satu hadis ada angka derajatnya 300, 600, 900. Buat kita bukan angka itu yang kita kejar, tapi bagaimana kita sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam taat, sabar dalam menghindarkan diri maksiat. Persis hari ini kita memulai puasa ini, 3 perkara ini harus betul-betul kita sabarkan. Sebentar lagi nanti ada jualan kaki di warung-warung. Betul Pak? Yang warungnya setengah ditutup. Unjang-unjang kaki kelihatan. Jualan kaki. Nah ini kita yang harus mencoba sabar.
Harus sabar, taat. Matanya jangan jelalatan ke sana. Nah, apalagi ini Masjid Al-Barkah. Nanti sudah mulai jam 2 siang. Wah, ini tempat jalur apa ini? Jalur kuliner kan? Jalur buka. Wah, itu sama. Kita harus betul-betul sabar dan sebagainya. Maka itu 3 komponen. Maka buah dari puasa terbesarnya adalah bagaimana kita mengelola sabar. Karena Allah sedang meninggikan derajat kita. 2 tuh. Terus yang ketiga kemarin apa? Sejenis batu. Bahwa orang sabar itu memang mentalnya harus baja. Pasti ada yang nyinyir. Pasti ada intimidasi. Pasti ada yang nakut-nakuti. Atau pasti nanti ada pelemahan dalam diri kita lewat nafsu kita. Nah, itu kita harus sodba dan roh, maknanya salah satunya sejenis batu. Artinya harus kuat pertahanan kita. Nah, contohnya kan kita mudah oleng nih. Mudah oleng. Tadi insya Allah semangat ya, taraweh kan? Semangat kan sambil nunggu-nunggu juga kan? Nah, masih jam berapa di sini kemarin? 8:30 baru start. Nah, itu karena kita nunggu pengumuman. Gak apa-apa, ayo. Nah, coba. Mudah-mudahan kita sepenuhnya bisa sabar sampai selesai nanti Ramadan. Karena tadi, ini butuh konsistensi, butuh keteguhan jiwa kita. Kenapa taraweh anggot-anggotan kita? Karena memang kita jarang qiyamul lail. Kalau kita sudah mewatak dalam diri kita qiyamul lail, atau taraweh itu memang makanan biasa buat kita. Tapi bagi yang memang jarang qiyamul lail, aduh, ini 20 rakaat ini belum pernah dilakukan sebelumnya kan gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita masih lanjut tentang ini. Kemarin kita masuk agak ke dalam. Saya coba ya, ada satu ayat dengan ayat yang lain kita renungkan tentang sabar ini. Di ayat 45 Allah berfirman-Nya, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu di satu sisi ayat itu masih Al-Baqarah, tapi di 153 Allah berfirman dengan redaksi yang berbeda. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Itu minimal dua kata ini yang sering kita dengar, yang sering kita baca, yang sering kita lihat di belakang-belakang kaca mobil. Mudah-mudahan pengemudi mobilnya itu betul-betul sabar, bukan nempel tulisannya doang. Ngajarin kita kan alhamdulillah dakwah kepada kita itu. Nah, kita coba direnungkan ya. Satu sisi di 153 ada panggilan, ya ayyuhalladzina amanu. Baru kita suruh ista'inu. Suruh bermohon, meminta pertolongan, memohon pertolongan dari Allah. Di 45 Allah tidak mengawali dengan kalimat panggilan, tapi langsung memerintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pertama, saya ingin titip pesan nih buat kita ya, buat kita nih, bahwa siapapun kita, tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kaki saja tidak akan kuat menopang anggota tubuh kita ini jikalau kaki ini satu. Dia butuh bantuan kaki yang sebelahnya. Tangan pun juga. Dan pada saat melangkah itu saling menopang, tidak dua-duanya ke depan. Kita jalan tidak dua-duanya berjalanan. Itu namanya apa itu? Pocong kalau gitu kan ya. Kluk, kluk, kluk begitu. Saling menopang. Nah, inilah bentuk bahwa memang manusia jangan egois, jangan sombong. Tidak ada yang berdiri sendiri. Maka kebutuhan permohonan itu pasti paling mendasar buat kita. Nah, permohonan itu kepada Allah minimal ketemu 2 kata di dalam Quran. Ada kata nasara,
ada kata auna. Kata wasta'inu itu kalau nanti ngaji sorob itu mengikuti wajan istaf'ala. Kata dasarnya atau hurufnya berasal dari kata ain, waw, dan nun. Lalu ada kita pernah bacakan dalam Quran, fangsurna 'alal qaumil kafirin. Fangsurna itu dari kata nun, sod, dan ro. Fangsurna, ya Allah tolonglah kami. Apa nih beda kata ista'an atau ain, waw, dan nun dan nasoro ini? Apa bedanya? Ini dasar buat kita agar kita memang bisa sabar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngajinya kayak agak dalam, tapi ini kebutuhan buat kita. Memang kudu dalam ya. Kudu dalam. Tapi jangan terlalu dalam juga. Ya, nanti dikorupsi. Itu sekarang apa tuh yang dikorupsi itu? Minyak-minyak itu ya. Nah, kata para ahli linguistik membedakan kata menolong dengan kata nasoro dan kata auna itu bedanya. Kalau perkara yang amat sangat besar yang kita sudah pastikan memang kita amat sangat butuh pertolongan yang besar dari Allah, kita menggunakan kata nasoro. Contohnya kita fangsurna 'alal qaumil kafirin. Maka ya Allah tolonglah kami dari segala gangguan-gangguan, dari segala macam dari orang-orang kafir. Ini kebutuhan terbesar karena adalah pertahanan akidah. Mudah enggak? Tidak, karena setan akan menghantui. Apalagi setannya menjelma dalam satu kata yang bernama toleransi berdasarkan persepsi. Menjamur kan sekarang? Menjamur. Dengan atas nama dan dalih toleransi. Ada pencampur adukan. Padahal kita bermohon kepada Allah dengan diksi nasoro fangsurna. Ini apa? Agar murni akidah kita tidak terkontaminasi oleh akidah-akidah orang kafir. Nah, jadi lebih khusus kalau kata nasoro. Tapi kalau kata ain, waw, dan nun dengan segala bentuknya, salah satunya ista'ana, ini permohonan dari mulai yang kecil kita anggap kecil sampai permohonan yang amat sangat besar. Dan kita kan seringkali bermohon, menganggap bahwa yang kecil kita bisa selesaikan sendiri. Contoh sederhananya begini. Kita gatel di bahu kiri kita. Sanggup gak tangan kiri kita menggaruk? Sanggup gak? Tidak akan sanggup, susah kita akan menggaruknya. Susah. Maka kita membutuhkan pertolongan. Kesannya gatel itu adalah perkara kecil. Jadi jangan sampai berpikir, ada pesan buat kita dengan kata ista'ana. Hei, orang yang benar-benar ingin mendapatkan pertolongan Allah, jangan sangka, jangan kira perkara yang kecil itu engkau yang menyelesaikan sendiri. Tidak mungkin akan terselesaikan kalau tanpa pertolongan Allah. Kan mohon maaf, kita secara tidak sadar suka sombong. Gampang itu mah kecil, betul? Simpel itu mah. Pembuktian itu, nah coba deh yang sering umroh dan sering haji, sering merasakan kesombongan kecil itu di tanah Haramain itu Allah tunjukkan. Namun karena ini bukan tanah Haramain, maka kesadaran dirinya yang menunjukkan. Suka mengalami kan kita yang kita anggap biasa di Indonesia. Misal kita nyimpan sendal dengan asumsi nggak bakal hilang lah, orang-orang juga pada nyimpan di sini. Begitu keluar dari masjid hilang. Sadar atau tidak kita meniadakan Allah, nggak bakal hilang. Jadi sifat tawakal kita kepada Allah menjadi tidak ada atau melemah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata gitu loh, sabar itu
dibutuhkan bukan hanya untuk perkara besar, tetapi juga perkara sekecil apapun dibutuhkan sabar. Mana buktinya? Ista'ana wasta'inu, permohonan kepada Allah mulai yang terkecil harus masuk sifat sabar. Wasta'inu bis sabri. Sebelum sabar ada huruf apa tuh? Ada bi, ada huruf ba. Karena di dalam bahasa tata bahasa, makanya kenapa bis sabri bukan bis sabro, bukan bis sabru, tapi bis sabri, karena ba itu huruf jar yang mengharuskan kata ri, bukan ro, bukan ru. Nah, bi itu bermakna lil ilsaq, menempelkan. Jadi dalam permohonan pertolongan kita kepada Allah, sabar menjadi kebutuhan. Tempel kapan, di mana saja, sekecil sebesar apapun yang kita mohonkan kepada Allah, masukkan sabar sebagai senjata kita dalam bermohon kepada Allah. Berarti logikanya, kalau kita berdoa, bermohon tanpa sabar, berpotensi dikabul apa tidak? Tidak, karena Allah yang memerintahkan kita untuk sabar. Lalu senjata ini tidak digunakan oleh kita. Ya, kata Allah, bagaimana dikabul? Bukan Allah enggan mengkabulkan, tetapi kita menolak sendiri doa kita karena kita tidak menggunakan kata sabar. Itu satu. Bahkan senjata bukan hanya sabar, tapi wassalah dan sholat. Kita kombinasi ayat ini ya. Di 43, jadi 45. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha. Apa wa innaha artinya? Dan sesungguhnya. Ha itu kan kata ganti. Tadi Allah memerintahkan bermohon dengan dua senjata, yaitu sabar dan sholat. Ha itu kata ganti orang ketiga tunggal. Senjatanya dua, tetapi kok wa innaha. Kenapa tidak wa innahuma? Wow. Kan ini renungan buat kita. Nah, ditelisiklah oleh para ahli tafsir. Kenapa wa innaha? Padahal senjatanya dua. Bahwa sabar dan sholat itu satu paket. Two in one. Dalam sholat butuh sabar. Dalam sabar pasti orang sholat. Jadi nggak ada orang sabar nggak sholat. Tidak disebut sholatnya bagus kalau di dalamnya tidak ada sabar. Maka two in one. Allah cukup menggunakan kata gantinya satu, wa inna. Itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar ini menjadi sesuatu yang amat sangat mendasar bagi kita. Karena itulah nanti sabar ini memiliki dampak-dampak yang amat sangat banyak, dampak-dampak yang sangat besar bagi kita. Contoh tadi, innallaha ma'as sabirin. Apa artinya? Nah, maksudnya Allahnya gitu, zat Allahnya atau apanya tuh? Kan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Zat Allah bersama kita gitu, orang-orang yang sabar, atau apanya tuh? Nah, kata para ahli tafsir, salah satu makna innallaha ma'a, sesungguhnya Allah bersama. Di sana adalah maknanya sesungguhnya rahmah Allah bersama orang-orang yang sabar. Rahmah artinya kasih sayang. Jadi orang sabar pasti Allah limpahkan kasih sayang. Masuk pada puasa. Puasa itu esensinya adalah mendidik kita sabar. Kalau kita sabar pasti rahmah Allah turun. Maka Ramadan salah satunya disebut dengan bulan
Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Imam Al-Ghazali mencoba lebih detail mendefinisikan kata sabar, dan kita semoga bisa menerapkannya. Kata Imam Al-Ghazali, mohon maaf panjang, saya baca saja, takut saya keliru. Allah itu as-sabur, maha sabar. Dia Allah yang tidak didorong oleh ketergesa-gesaan, karena akibat bergesa sehingga dia bergegas melakukan sesuatu sebelum waktunya. Jadi salah satu makna daripada as-sabur, dia Allah maha penyabar, bahwa dia Allah tidak pernah didorong oleh ketergesa-gesaan. Kalau kita suka nggak tergesa-gesa? Nah, amat sangat sering kita tergesa-gesa. Nah, Allah tidak ada. Allah sudah ada desainnya. Apapun Allah sudah planningkan. Padahal buat Allah sangat mudah segalanya. Kun fayakun. Jadilah, cukup jadilah. Tapi Allah bersifat as-sabur. Ini Allah sedang mendidik kita. Hei, yang memang ingin sifat sabar ada dalam diri kita, dalam hal apapun jangan pernah tergesa-gesa. Cek dalam ilmu psikologi, kalau kita melakukan sesuatu tergesa-gesa, hasilnya cenderung positif apa negatif? Pasti negatif. Itu satu kata Imam Al-Ghazali. Nah. Kedua, Allah tidak mempercepat waktunya sebagaimana percepatan orang-orang yang tergesa-gesa, pun juga Allah tidak memperlambat sesuatu sebagaimana perlambatan orang-orang yang malas. Kalau kita kan sholat contohnya, sholat duhur jam berapa sekarang? 12:08 ya. Jam 2:30 masih duhur nggak? Masih. Sibuk enggak? Enggak sibuk, biasa-biasa saja. Tapi kata kita, tar aja lah 2:30 sholatnya. Gitu, memperlambat. Nah, Allah itu tidak disifati oleh itu. Allah tidak disifati. Jadi tepat pada waktunya. Ya, karena Allah Maha Penyabar. Lalu tadi kita suruh berdoa dengan senjata salah satunya sabar. Nih, coba deh tanya pada diri kita. Berulang-ulang kita berdoa kepada Allah, lalu apa yang kita ista'anahkan, yang kita mohonkan kepada Allah, dirasa oleh kita belum dikabulkan, pasti muncul tanda tanya dalam diri kita. Kok nggak muncul pertolongannya, gitu ya? Kok kemana wae ya Allah? Ya, gitu kan? Nah, karena Allah as-sabur, Allah menetapkan tempat dan waktu yang terbaik untuk kita. Kapan momen terbaik? Waktunya yang terbaik, bahwa doa yang kita panjatkan itu Allah limpahkan kepada kita. Kan kita pendek, ingin sesuatu dikabulkan, begitu dikabulkan belum tentu mampu mensyukuri. Sangat boleh jadi malah mengkufuri, na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah tahan, bukan Allah tidak mengkabulkan, tapi Allah Maha tahu ingin kita tidak masuk terjerumus ke lubang yang lebih dalam. Tuh, kan berarti sabar menjadi kebutuhan dalam berdoa. Ini berdoa sudah 7 tahun ingin kaya, kok nggak kaya-kaya ya? Berapa tahun lagi ya Allah saya harus berdoa memohon kekayaan? Usaha sudah ke timur, ke barat, ke utara, selatan, cuma belum ke perut bumi lapisan ke-7, karena susah nembusnya gitu. Kok ini begini aja? Karena Allah Maha tahu itu, bahwa apa yang terbaik untuk kita itulah yang ditetapkan oleh Allah. Maka salah satu rukun iman yang wajib kita imani apa? Qadar. Tuh, Bapak Ibu, waktunya habis. Cukup? Ya. 7 menit lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nah itu ya, jadi kita dapat pesan dari Imam Al-Ghazali tentang sabar ini. Beliau memaknai kata as-sabur, yang sekali lagi pernah saya sampaikan bahwa dari 104 kali kata sabar dalam Quran, tidak ada satupun yang menyifati Allah. Semua berpulang itu adalah kepada kita. Tapi Allah as-sabur, Allah mengajari kita, wahai, kita dalam apapun jangan pernah tergesa-gesa. Wahai, dalam apapun jangan pernah menunda-nunda. Karena kita sejak ada dalam rahim ibu kita sudah ada perjanjiannya. Ketika kita menunda-nunda, maka itu sangat berpotensi, na'udzubillah, kita berakhir hidup dalam kemaksiatan. Karena itulah sabar menjadi sebuah kebutuhan paling mendasar bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan Ramadan ada waktu sebentar lagi. Jadi apapun orang suka bilang membumikan nilai-nilai puasa. Nah, coba membumikan nilai sabar. Tadi kita tidak boleh tergesa-gesa. Kalau orang sabar sanggup apa tidak menanggung derita? Orang sabar sanggup gak? Sanggup. Tidak sabar disebut kalau baru menderita sedikit lalu ngeluh, aduh ya Allah kok begini amat ya cobaan, padahal baru segitu. Harus sanggup kita, karena mana mungkin kita teruji kalau tidak sanggup. Terus yang ketiga, disebut sabar tidak kalau kita pemarah, disebut sabar tidak kalau kita orangnya emosian. Tidak, maka sabar nanti akan memunculkan satu sifat, yaitu orang yang mampu menahan amarah. Ini kan persis dengan sabda Nabi. Buat apa lapar kita tahan? Buat apa haus kita keringkan tenggorokan kita? Kalau amarah diumbar, kata Nabi, ini tidak memiliki substansi dalam puasanya. Dia hanya akan mendapatkan lapar dan haus. Jadi sabar mendidik kita puasa dengan baik dan benar. Lalu orang sabar, ada nggak keinginan berbuat jahat? Nggak ada. Ya, sekarang tuh yang lagi booming di Indonesia, satu masalah belum selesai muncul lagi masalah tentang korupsi. Udah begitu triliun-triliun lagi yang kita nggak ngerti angka itu berapa jumlahnya. Coba ini, kira-kira yang korupsi itu orang miskin apa orang kaya? Orang kaya. Nah, kenapa itu? Karena dia tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan jahat. Maka orang sabar pasti mampu. Dia tidak akan kong-kalingkong, dia tidak akan bersekongkol dengan kroninya, dia tidak akan membuat persetujuan kejahatan. Lalu orang sabar pasti penuh kasih sayang. Maka lihat tuh, cek di bulan Ramadan. Wah, orang berebut untuk berbagi, sampai dipaksa, setengah dipaksa orang di pinggir jalan untuk menerima pemberian takjil. Saking apa itu? Saking ingin dia berbuat baik hati, mengimplementasikan salah satu nilai sabar. Ini waktunya habis ya. Terima kasih, mohon maaf ini. Jadi mudah-mudahan sekali lagi puasa kita Allah limpahkan kesabaran kepada kita, sehingga kita tidak lagi orientasinya ini hari ini bukanya dengan apa. Nggak apa-apa, itu nggak penting ya. Syukur-syukur kita dengan semur daging, tapi kita sabar ya, daripada dengan ikan asin dan marah-marah. Aduh, itu cilaka 17 itu ya. Udah ikan asin nggak sabar gitu ya. Nah itu mudah-mudahanlah kita. Tapi sekali lagi yang sifatnya lahir yaitu hanya Allah menempelkan, karena jiwa, hati dan ruh kita ada dalam jasad kita, sehingga diri kita diminta untuk berpuasa. Jadi bukan jasad substansinya. Yang puasa harus jiwanya, hatinya dan ruhnya. Jadi insya Allah kita semua nanti kategori orang-orang yang menjadi pemenang dan siap melaksanakan nilai takwa. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.